visi dan misi gereja kita ya. Visinya adalah gereja yang mewujud nyatakan Kristus. Jadi ini harapan kita ya, gereja yang terus mewujud nyatakan Kristus di setiap jemaat ya, dimanapun berada itu memang terlihat Kristus kecil dimanapun berada, menjadi surat Injil yang terbuka ya. Misi Gemim Kristus ada untuk menghasilkan murid-murid Kristus yang mengasihi Allah, yang melayani sesama dan menjangkau yang terhilang. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sekedar dihafal, tapi ini adalah inti gereja ini di dalam segala gerak pelayanannya. Program pelayanan, kegiatan, bahkan setiap minggu dalam mimbar gereja itu searah dengan visi dan misi ini. Maka itu yang kemudian ketika dirumuskan seperti itu untuk lebih mudah diingat, Bapak Ibu gereja menjadi lebih simple ya, menjadi lebih simple church. Semuanya, komisi, pelayanan, jemaat, apapun itu akan terarah kepada visi dan misi gereja ini. Simple bukan berarti itu mudah ya, bukan. Simple berarti itu sederhana. Tapi untuk ke simple situ banyak effort yang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita seringkali berhadapan dengan tiba-tiba saja kok Tuhan memanggil ke tempat yang baru. Pergi di sana, berkarya di sana, dan kita tidak tahu kita akan berjumpa dengan orang siapa. Sama seperti Filipus, tidak tahu perintah ini untuk siapa saya akan berjumpa. Saya akan memberitakan Injil ke tempat itu, di jalan yang sunyi itu dengan siapa. Filipus tidak tahu. Saudara, hidup kita seringkali nyaman. Kita sudah nyaman di satu tempat, beradaptasi di satu tempat, kenal dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bahkan dalam pelayanan sudah terbiasa dengan pelayanan itu. Kita merasa semua oke, baik-baik saja. But sometimes Tuhan itu bisa memanggil kita pergi ke tempat-tempat yang tidak kita duga. Siapkah kita Bapak Ibu Saudara? Filipus pasti berpikir di padang gurun gak salah. Di padang gurun ini tempat yang ya jelas gak ada orang yang akan saya jumpai. Ketimbang Samaria banyak orang. Di sana pelayanan sudah sukses, banyak orang yang perlu saya layani. Di padang gurun, kok bisa di padang gurun? Kepada siapa? Tetapi bukan hanya itu. Filipus akan berpikir banyak hal. Mau buat apa di sana? Tuhan mau apa? Apa benefitnya? Ya, kalau generasi anak sekarang selalu bertanya benefitnya apa? Benefitnya apa kalau saya melakukan ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi kenyataannya Filipus itu ketaatannya diuji Tuhan dan dia taat untuk melakukan itu. Cara Allah memanggil setiap orang beda-beda. Untuk sebuah pekerjaan misi, sebuah pelayanan itu bisa berbeda-beda. Cara Allah memanggil Filipus ke Asdod itu terjadi secara supranatural. Ayat yang ke-40, ketika Filipus selesai bertemu dengan sida-sida itu, dia pergi ke Asdod. Dan roh Tuhan membawa dia, itu secara supranatural. Tetapi ketika panggilan ke Gaza ini, jalur di padang gurun itu, di tempat yang sunyi, Filipus itu sepertinya masih bisa punya pilihan. Karena malaikat hanya memerintahkan, pergilah. Tidak secara supranatural, tiba-tiba dipindahkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat apapun itu cara Tuhan memakai kita untuk pergi ke suatu tempat, yang dibutuhkan adalah ketaatan. Hati kita yang peka dengan panggilan Tuhan dan kita mau taat untuk pergi di tempat situ. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kitab Yesaya itu berbicara tentang Yesus. Filipus memakai kesempatan itu untuk menceritakan Yesus. Memberitakan siapa domba itu yang dibawa ke dalam pembantaian. Filipus memberitakan Kristus yang adalah juru selamat. Filipus menyampaikan siapa yang telah menderita itu Bapak Ibu Saudara. Dan sungguh yang mengherankan adalah sida-sida Ethiopia itu kemudian menjadi percaya. Ketika dilihat ada air, sida-sida itu langsung meminta diri untuk dibaptis. Bapak Ibu,
Kita tidak tahu akan terjadi apa. Tapi ketika Tuhan menuntun kita di satu tempat, berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal, dan kita melakukan bagian kita, memberitakan Injil, memberitakan nama Tuhan. Bukan diri kita, tapi nama Tuhan yang kita beritakan. Maka Tuhan bekerja di hati orang itu. Gereja Masehi Injili di Minahasa, tanggal 12 Juni, itu merayakan Hari HUT Pekabaran Injil. Injil masuk ke tanah Minahasa sudah 193 tahun. Bapak Ibu Saudara, 193 tahun itu angka yang panjang. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana kemudian Injil ini masuk ke tanah Minahasa. Masyarakat yang sebelumnya belum mendengarkan Injil, yang kemudian di dalam anugerah Tuhan itu mengutus orang-orang untuk datang ke tempat ini. Maka kita bisa lihat itu adalah pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan. Sampai kemudian orang-orang Minahasa boleh maju di dalam pekabaran Injil dan di dalam pendidikan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau dicatat gereja yang ada di kota Manado atau Sulawesi Utara ini itu sangat banyak. Sekolah-sekolah Kristen juga itu sangat banyak. Semuanya sepertinya sudah berjalan biasa seperti itu. 193 tahun itu bukanlah angka yang mudah, itu angka yang sangat panjang. Banyak proses, tapi sayangnya bisa saja terjebak pada kenyamanan, terjebak pada kebiasaan, terjebak pada tradisi. Sudah setiap kali seperti itu. Ketika kita sama-sama mengingat kembali bagaimana Riddle dan Schwartz itu dipakai Tuhan dari tempat yang jauh, datang ke tanah Minahasa bahkan sampai mati. Mayatnya itu dikuburkan di tanah Minahasa. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang besar. Rencana Tuhan yang agung supaya kita boleh mendengarkan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu punya rencana yang besar, Bapak Ibu. Dan rencana ini terlihat ketika diberitakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kepadamu kuberikan kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara, tempat-tempat yang sebelumnya Yerusalem, Yudea, bahkan Samaria yang sebelumnya Filipus ada, itu sudah mendengarkan Injil. Dan sekarang ujung bumi. Ujung buminya itu di mana Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu, di zaman itu, ujung bumi itu selalu diterjemahkan dengan kota Roma atau negara Ethiopia. Kalau dilihat peta, Ethiopia itu ada di bagian bawah, ujung ya. Tadi Yerusalem di atas gitu ya. Baru kemudian Samaria juga tadi, baru kemudian ujung bumi. Itu di situ Gaza, Ethiopia. Sudah dikasih Tuhan, Injil masuk sampai kepada orang-orang kulit hitam. Injil itu masuk semuanya tanpa memandang suku bangsa. Injil diberitakan ke seluruh bumi dan itulah rencana Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita ada saat ini, itu di dalam rancangan Tuhan yang besar. Bertanyalah, Tuhan, ujung bumiku itu di mana? Sekarang bagi generasi kita sekarang, ujung bumi itu seperti ujung jari. Kita boleh memberitakan Injil, menjangkau negara yang kita tidak jumpai, kita tidak pergi ke sana, yang kita bahkan sangat asing. Lewat apa? Sosial media. Kita memberitakan Injil itu lebih gampang ke seluruh bumi. Dengan apa? Sosial media. Ujung bumi seperti ujung jari. Tuhan itu menempatkan kita dengan situasi kita yang sekarang. Bisa beda dengan situasi zaman Riddle dan Schwartz. Tetapi panggilan itu sama-sama mulia di segala zaman dan abad. Memberitakan Yesus. Dia yang mati untuk menebus manusia yang berdosa. Relasi yang baik dengan Tuhan akan membuat kita peka. Tuhan tuntun kita kemana. Roh Kudus mau kita pergi kemana. Memberitakan Injil itu kemana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jangan diam di tempat. Siap sedialah selalu dalam memberitakan kabar baik. Terkadang hidup kita itu tidak mau pergi, tidak mau peka. Karena apa? Kita merasa sudah terlalu nyaman. Kita merasa sudah cukup kita ada pada kondisi sekarang. Tuhan, saya bisa kerjakan kok.
pelayanan yang ada sekarang. Tetapi kalau kita peka, maka untuk hal-hal yang kecil pun Tuhan panggil kita untuk memberitakan Injil. Saudara, ketika saudara ada di tempat pekerjaan, saudara ada di rumah sakit, ketika saudara ada di kantor, saudara ada di kampus, saudara ada di sekolah, saudara ada di pasar, saudara ada di jalan, saudara, orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk saudara jumpai, itu bukanlah kebetulan. Selalu mintalah hikmat Tuhan. Tuhan mau apa? Saudara yang kasih Tuhan, kesempatan-kesempatan seperti ini perlu dilatih. Saya melatih itu ketika saya ada di rumah sakit bulan lalu. Meminta Tuhan berikan kepekaan kepada saya. Adakah yang suka masuk rumah sakit di sini? Pasti nggak mau. Saya juga tidak mau masuk rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita diizinkan Tuhan sakit, ada di satu tempat bahkan yang kita tidak inginkan, berdoalah, Tuhan mau apa, kita ada di situ. Pada waktu saya di rumah sakit, saya mendengar orang di sebelah saya itu seorang ibu yang merintih sakit. Dan saya tahu bahwa dia itu seorang M. Di dalam anugerah Tuhan, saya berdoa, Tuhan, saya ingin memberitakan Isa Al-Masih kepada ibu itu. Saya bawa Alkitab fisik, saya dengarkan musik rohani, sebenarnya itu untuk menenangkan saya juga. Supaya kemudian ibu itu juga tenang gitu ya, karena dia merintih-merintih. Bapak Ibu, pada kesempatan saya masuk hari Rabu, keluar hari Jumat, ibu itu mau keluar juga hari Jumat. Jadi saya bilang, kapan lagi? Ini waktunya Mel, ini waktunya, jangan tunggu gitu ya. Jadi saya datang, dia masih tempatnya itu tertutup kain begitu ya, saya minta permisi. Suaminya bertepatan sedang mengurus administrasi, jadi dia sendiri di tempat tidur. Dan saya katakan, Ibu, saya mau ceritakan tentang Isa Al-Masih. Saya mau berdoa buat Ibu, berdoa kepada Isa Al-Masih. Ibu mau mendengarkan, Ibu mau berdoa dengan saya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak melatih diri peka seperti itu, saya tidak melihat bagaimana karya Tuhan bekerja. Di saat itu, ibu itu berespon. Mau. Dia berdoa dan selesai berdoa dia meneteskan air mata. Saya terharu, Tuhan, waktunya sangat singkat saya datang berdoa, berbicara dengan ibu itu. Tapi itu adalah kesempatan saya melihat karya Tuhan bekerja di hati orang-orang. Tuhan bekerja di hati Sida-Sida Ethiopia melalui pemberitaan Filipus. Dan saya yakin Tuhan yang sama sanggup bekerja di hati orang-orang yang kita jumpai. Asalkan taat, siap, sedia. Kapanpun waktunya kita beritakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita di dunia ini begitu sementara. Begitu sementara, begitu singkat. Kalau kita sadar seperti lagu yang kita nyanyikan, satu saat kita akan pulang ke rumah Bapa. Ini bukan rumah kita. This is not our home. Ini bukan rumah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan pulang ke rumah Bapa. Maka kita tahu urgensitasnya pemberitaan Injil itu. Setiap kesempatan kita gunakan untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan memberikan kita keberanian. Tuhan yang akan memampukan kita. Sama seperti Tuhan memampukan Filipus. Lihatlah karya Tuhan di hati orang-orang yang kita jumpai. Lakukanlah, taatlah, siap sedialah memberitakan kabar baik. Jangan tutup mulut kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita terlalu nyaman seperti katak di dalam tempurung. Kita mengingat 193 tahun iya Injil ada di tanah Minahasa. Tetapi untuk orang-orang yang kita jumpai di jalan, di rumah, dimanapun, kita seringkali menutup hati untuk memberitakan kabar baik. Saudara yang kasih Tuhan, pemberitaan Injil bukan soal sukses. Bukan soal berhasil orang itu percaya atau tidak. Bukan. Kadang-kadang kita memberitakan Injil ada penolakan yang terjadi. Tetapi bukan itu, bukan hasil yang utama. Tapi bagaimana kita berproses di dalam Tuhan. Melihat Tuhan yang punya dunia ini. Dia mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan simpan berita itu. Beritakan itu kepada yang lain. Beritakan karya selamat Allah kepada orang lain yang kita jumpai.